Shelterless, balik lagi sama Osi di Shelter Talks. Kali ini aku sama seseorang, namanya Uut. Dan Uut ini aku cerita sedikit dulu ya sebelum ke Uutnya nih. Jadi Uut ini adalah kenalan dan jadi teman dekat dari tahun 2017. Jadi kita itu lintas organisasi. Kalau aku di UPI, dia di ITENAS. Kita sebut instansi nggak apa-apa ya Bu? Ya nggak apa-apa lah ya. Boleh Uut. Ini dia Uutnya, tada. Uutnya grogi katanya deg-degan. Tenang aja. Deg-degan banget. Nggak usah deg-degan. Boleh kenalan, dia jadi senyum-senyum sendiri. Boleh Uut kenalan, hai gitu. Sapa Shelterless kita. Halo teman-teman semua. Aduh, sebenarnya grogi banget sih diundang ya, sangat terharu sebenarnya. Aduh, terharu. Serius, jujur benar agak terharu sekaligus grogi gitu kan, diundang langsung oleh Teosi karena yang tadi udah disampaikan juga Teosi. Kalau saya sih selalu menganggap Teosi ini kakak saya di forum gitu ya. Kolot berarti orang saya. Kakak saya di forum, jadi agak segan aja gitu diundang oleh kakak sendiri. Asik. Nanti lah panjang lebarnya, nanti mungkin ada pertanyaan dari Teosi. Nah sebelum memulai mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri mungkin ya Teosi. Gak usah tegang-tegang masih stroke. Nanti kalau kamu stroke di Shelterless belum ada BPJS ya. Oke, siap. Tidak ditanggung kalau sakit. Oke. Nama saya Uut. Sebutinnya perhimpunan nggak usah. Terserah, nggak apa-apa. Yang ingin disampaikan aja nggak apa-apa. Ya itu tadi sering dipanggil Uut, dan saya kenal dengan Teosi di keforuman gitu kan, keforuman keluarga besar pecinta alam Bandung Raya. Terus saya juga di perhimpunan kepecinta alaman gitu ya, salah satu di instansi atau kampus saya. Dan untuk saat ini aktivitasnya mungkin sama kayak Teosi, sedang berjuang survive di situasi dan kondisi saat ini. Segitu aja mungkin ya Teh ya. Udah, yaudah kita cukupkan. Terima kasih Shelterless, sampai jumpa di. Nggak rame banget. Jadi singkat, nggak apa-apa. Jadi yang aku penasaran nih sama Utis sejauh ini nih, selama PPKM atau selama kita kan udah pandemi ini berapa tahun sih? 2 tahun. 2 tahun. Udah mau 2 tahun. 2 tahun. Ngapain aja tuh kegiatan Uut nih? Kalau kegiatan selama PPKM ini mungkin salah satunya yang tadi ya, tetap berjuang tetap berjuang untuk tetap bergerak gitu kan. Antara lain coba merintis usaha dengan partner. Yang kedua ini sih ikut kegiatan sosial gitu Teh. Kegiatan sosial dengan salah satu. Apa tuh kegiatan sosialnya tuh apa? Kegiatan sosial saat ini di bidang masih seperti yang lainnya Teh, coba berbagi sembako kayak gitu sih Teh, dengan salah satu kakak kita Apa Pelai. Dijudulkan programnya Ngerakyat Bantu Rakyat. Itu sebagai apa tuh di sana? Sebagai apa ya? Maksudnya itu kan bidangnya berarti kan memang sosial ya, yang apa sih ya, bagi-bagi sembako atau bagi-bagi masker. Lanjut lagi tadi sampai kegiatan sosial, salah satunya adalah kayak bagi-bagi masker, mungkin bagi-bagi sembako juga ya kayak gitu. Nah di situ ketika Uut jadi ya mungkin itu bisa dikatakan relawan mungkin ya, katakan relawan kayak gitu. Nah pada saat Uut menjadi relawan gitu, alasannya apa sih Ut? Kenapa mau berkecimpung di dunia seperti itu? Panjang ya Teh ceritanya kenapa pengen berkegiatan situ. Awal mulanya sih sempat sering diceritain juga, awal mulanya tuh itu program di keforuman yang Lombok itu beneran. Ut pernah ke Lombok ya? Berapa lama tuh Ut ke Lombok? Kalau ke Lombok sekitar 5 atau 6 bulan ya sekitar. Wah, di sana? Di sana 6 bulan Ut stay di sana? Iya, stay di sana bersama dengan masyarakat sana lah. Dari Bandung? Kalau dari Bandung sih total keseluruhan relawan yang dikirimkan dari Bandung itu bisa sampai 50-an. Sekitar 50-an. Tapi pada akhirnya tersisa 2 orang.
terakhir. Yang stay di sana. Yang stay di sana. Waktu itu tersisa 2 orang itu Uut sama Adit. Ada Adit anak Mapiksa. Nah itu terakhirnya. Waktu Uut nih, ini kita cerita dulu mungkin tentang Lombok ya, Iya. karena Nyambung ya. nyambung, pasti nyambung, tenang aja. Makanya kata aku jangan tegang, nanti komplain kita nggak bisa nyambunginnya. Jadi di Lombok itu kan waktu itu yang gempa berturut-turut itu Iya, yang terus-terusan betul, itu. Dan itu di tahun berapa sih? 2000? Tahun 2018. Iya 2018 Iya, ya benar. tahun 2018. Iya, benar, 2018. Bulan Agustusan ya. Nah, waktu Uut nih pertama kali feelingnya tuh kenapa sih mau dikirim ke sana? Feelingnya kenapa pengen dikirim di sana? Jujur ini ya, jujur. Kan Uut belum pernah ke Lombok nih. Oh, agak jadi. agak Nggak apa-apa. agak ini ya, belum pernah ke Lombok. Jadi agak tidak manusiawi sih sebenarnya alasannya ya karena pengen tahu Lombok, pengen main. Ini ada main gratis nih ke Lombok gitu kan. Dibiayain kan, difasilitasi baik di organisasi UUT maupun di keforuman kan, sumber daya di forum. Jadi alasan pengen kesana tuh sebenarnya bukan karena pengen jadi relawan teh. Jadi pengen tahu Lombok. Iya, pengen tahu Lombok dengan gratis gitu loh. Dan bisa stay sampai 5 bulan ya? 5 bulan di sana itu alasannya apa? Nah, alasan kenapa bisa stay di sana sih karena terpaksa awalnya, karena megang suatu amanat ya, suatu tanggung jawab dari organisasi gitu. Jadi mau nggak mau sebenarnya tetap stay di sana gitu kan. Selama 5 sampai 6 bulan banyak sih proses pembelajaran yang UUT dapatkan di sana sehingga yang tadi gitu kan. Jadi kalau saat ini teh udah refleks gitu loh teh, refleks gimana ya? Pengen bukan jadi sok sosialis, pengen jadi kemanusiaan. Hati kecil UUT mah pengen ngapain sih aku memperdulikan orang lain, daripada memperdulikan orang lain mending peduli sama diri sendiri aja. Cuman karena sudah terbentuk gitu kan, sudah terbentuk mau nggak mau jadi refleks aja. Jadi ada naluri itu, oh nggak bisa nih kalau aku hanya memikirkan diri sendiri. Jadi mau nggak mau ya udah weh gitu. Dengan sendirinya apa ya teh? Udah jadi refleks aja iya, ya udah jadi refleks kalau ngelihat ada sesuatu yang memang butuh bantuan aku harus ada di sana gitu loh. Jadi mungkin prosesnya tuh kayak pertama adalah pengen jalan-jalan, iya, terus kedua terpaksa, iya, lama-lama malah jadi ngebentuk habit, iya, nah ngebentuk itu teh refleks. Ini kayak tadi kita ngomong amigdala. Nah, kayak gitu teh. Jujur dulu tuh Uut orangnya egois banget teh. Bener. Egoisnya gimana maksudnya? Bener-bener Tiap orang egois. punya ego Ibarat masing-masing. egois tuh tanda artinya kayak gini lah. Ada orang yang minta bantuan ngapain masih mikir ya. Ngapain aku bantuin orang itu? Toh aku aja masih susah, daripada aku ngebantuin orang itu lebih baik aku ngebantuin diri aku sendiri udah jelas gitu. Sebelum berangkat ke Lombok aku punya ego kayak gitu. Lombok iya, punya ego kayak gitu. Punya ego kayak gitu kan. Jadi pokoknya bagi UUT teka harti lah kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan manusia tuh bagi UUT nggak ke harti gitu lah. Ke Lombok tadi alasannya seperti itu, terus kirim ke Palu juga alasannya tuh lebih berbeda lagi. Dari Lombok dikirim ke Palu. Sempat dikirim ke Palu. Bukan dikirim sih sebenarnya, UUT yang memaksakan biar UUT dikirim untuk ke Palu saat itu, mengkondisikan diri untuk dikirim ke Palu gitu kan. Kemarin tuh minta restu sama Bang Chandra, Kang Caca, biar UUT aja lah yang dikirim ke Palu. Sebenarnya mereka tidak menyetujuin kan, cuman UUT ngotot akhirnya mau nggak mau. Alasannya saat itu lebih nggak manusiawi lagi teh, alasannya pengen ngelihat tanah likuifaksi kayak gimana. Nah ya karena kan kejadiannya adalah likuifaksi ya, ada pergeseran tanah. Kalian Shelterless bisa searching ya, karena aku nggak sempet searching likuifaksi itu apa. Nanti kalian bisa searching likuifaksi apa, dan kejadian di Palu itu di tahun yang sama ya kalau nggak salah. Iya, di tahun yang sama, cuman beda beberapa bulan aja. Karena kan kejadiannya memang sangat berdekatan. Iya, berdekatan kayak gitu. Cuman kalau di Palu mah nggak selama di Lombok teh. Di Palu tuh berapa lama berarti? Kalau di Palu tuh hanya 2 minggu, membuka rintisan gitu lah kalau bahasa anak pecinta alamnya, membuka base camp, bagaimana nanti relawan selanjutnya bisa stay di sana lebih lama, terus menjalankan program yang sudah ada. Nanti kan pergantian saat itu bareng sama adik TOC, Bang Ilham. Berdua kan dikirim dari Lombok, jadi ditemenin sama Bang Ilham saat itu. Berdua membuka ini, banyak sih sebenarnya cerita di sana. Bang Ilham mungkin tahu kan. Kita ke sana tuh masih ini teh, masih gempa masih sering terjadi gitu kan. Di Palu tuh. Di Palu. Mau tidur aja tuh
nggak tenang gitu loh Uut sama Bang Ilham, karena waktu saat itu subuh terjadi gempa, langsung panik tuh kan, apalagi kan langsung survei ke lapangan, nanya-nanya ke masyarakat gitu kan, terus mendengarkan kisah-kisah orang-orang yang selamat ada orang yang selamat mengikuti sapi atau kambing gitu kan. Iya, insting hewan. Nah, ya. insting hewan, makanya itu segerombolan selamat, ada yang segerombolan nggak selamat gitu kan. Wah, dengar kisah-kisahnya teh rame gitu kan. Uut nih, kan ke tempat bencana itu entah itu ke Lombok atau itu ke Palu gitu. Itu kan deket-deket hari pasca bencana kan, yang artinya mungkin akan timbul bencana lagi gitu kan. Iya. Ada rasa takut nggak sih? Rasa aduh kayak pengen pulang aja deh gitu. Ada nggak? Kalau rasa takut ada, tapi kalau rasa ingin pulang tuh jujur ini teh nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Justru malah semakin penasaran. Penasarannya apa? Penasarannya teh penasarannya kayak gini, udah terlanjur ke sini, tapi kok masih belum dapat sesuatu sih. Dapat apa tuh maksudnya? Nah, sesuatu di situ juga Uut masih nggak tahu. Jadi hati tuh jadi ibaratnya oke, harus tetap stay di sini nih. Kayaknya kedepannya tuh masih banyak sesuatu yang bisa didapatkan. Mungkin proses pembelajaran atau mungkin nilai-nilai sendiri, value ya terhadap suatu proses itu atau apapun gitu loh teh. Jadi ini sih hati yang yang memperkuat Uut untuk tunggu gitu, walaupun sebenarnya berat banget di situ. Sampai Uut banyak berantem dengan senior salah paham gitu kan. Ada konflik lah ya. Iya, dinamika terjadi di situ kan, dinamika di internal. Kalau sama orang ini maksudnya kan dia di situ dong. Oh iya. Maksudnya kan Uut ini kan seorang wanita lah ya ibaratnya, anak perempuan ya kan, masih punya orang tua lengkap ya Uut ya. Masih, alhamdulillah. Nah, pernah jadi pertanyaan nggak sih sama orang tua? Orang tua tinggal di mana? Orang tua kebetulan tinggal di Palembang. Tinggal di Palembang ya kan, ibaratnya di Palembang, terus transit ke Bandung ibaratnya, terus Uut dari Lombok pindah ke Palu. Nah, pernah jadi pertanyaan nggak sih buat orang tua, kamu ngapain sih kayak gini? Perempuan mah kan biasanya stereotipnya itu adalah lulus kuliah, kerja, kawin, ngurus anak. Itu yang sedang saya lakukan pemirsa. Ya artinya kan ada perempuan tuh katanya pondok lengkah lah, pendek langkahnya gitu. Nah, orang tua Uut gimana nih? Kalau anaknya jadi relawan pindah sana sini gitu. Kalau mempertanyakan hal tersebut pasti ditanyakan, cuman ini sih Uut bersyukur dengan orang tua Uut ya, yang jujur orang tua Uut membebaskan anaknya untuk mengambil suatu pilihan dengan catatan kamu harus tahu resiko yang akan kamu ambil. Artinya harus tetap jadi manusia yang bisa bertanggung jawab dengan pilihan yang kamu ambil gitu kan. Jadi orang tua mah ya udahlah bebas, yang penting bertanggung jawab pada pilihannya. Ya, nah itu teh. Tapi walau suka ada ya istilah-istilah itu mah mungkin bentuk kasih sayang aja kayaknya ada. Nah, ya itu yang tadi ngapain sih gitu? Ngapain sih? Uang nggak ada gitu kan realistisnya. Iya benar. Ya namanya juga orang tua ya. Iya, hasil uang nggak ada, kuliah nggak benar gitu kan, tapi hanya cuma sebatas ngomong aja, ngomong doang. Tapi dikasih izin mah dikasih izin. Sebenarnya bukan izin ya, Uut belum bilang nih mau kayak berangkat ke Lombok aja ya. Waktu ke Lombok Uut nggak bilang? Bukan nggak bilang, jadi Uut bilangnya pada saat udah nyampe jadi nyampe kan, mah Uut di Lombok. Karena lebih baik minta maaf ya daripada minta izin. Itu nggak tahu sih teh, karena udah kebiasaan. Soalnya gini, Uut waktu itu punya berpikiran kalau minta izin pasti ada diizinin atau enggak. Nah ketika nggak diizinin kan mau kayak gimana? Berarti kan tandanya gimana caranya tetap berangkat tapi restu tetap ada. Kayak gitu kan. Tetap Uut nggak mau melakukan kegiatan tanpa restu juga teh. Jadi harus nyari tahu nih. Ya udah berangkat ke Lombok, nyampe telepon papa, bilang mama, kan Resti kalau di rumah kan. Resti ini lagi di Lombok. Ngapain ini jadi relawan? Langsung panik itu orang tua. Ya karena kan waktu itu kondisi Lombok itu kan gempa itu bisa sehari sampai 3 kali ya. 3 sampai 5 kali gempa. Ya wajar lah ya namanya orang tua ya coy. Panik itu kan langsung teh panik. Jadi tiap hari terus tuh lagi ngapain. Dikontrol lah ya. Dikontrol terus dimonitoring sama orang tua. Tapi doa mama ya
tetap apa ya jaga diri, Ya, mudah-mudahan sehat selalu, terus tetap didoain dapat restu gitu. Dari dulu sih Teh, dari dulu jadi daripada aku minta izin lebih baik aku Minta maaf. lebih baik langsung ya benar Daripada nggak minta minta maaf izin juga minta sih maaf. Teh, nggak minta maaf, jadi pemberitahuan tapi tolong doain gitu Iya, kan, iya, doa iya. restu, dan orang tua Tapi juga. yang jelas makan orang tua tahu ya. Iya, orang tua tahu dan selalu memberikan restu sih Teh. Saat itu. dari Lombok pindah ke Palu juga bilang udah Sama, sampai Palu. udah nyampe Palu. Baru, oke. Baru langsung panik kedua kalinya itu. Agak ngeri-ngeri sedap ya jadi orang tua Uut. Karena kan aku aku juga udah Iya. jadi orang tua ya, dan tidak terbayang aja gitu. Ya maksudnya emang belum kebayang ya, anakku Iya. masih kecil gitu, belum kuliah, belum tahu apakah dia akan pilih jalan yang seperti apa Iya. gitu kan. Tapi ya bener ngeri-ngeri sedap nih punya anak kayak Uut. Aduh tante, mohon maaf nih. Tapi alhamdulillah sih orang tua nggak pernah ini sih Teh. Nggak marah-marah kayak Nggak gimana marah. ya. Dan orang tua Uut selalu tahu sih aktivitas Uut gitu. Abis dari Palu jadi relawan di mana lagi Ut? Ikut-ikutan aja sebenarnya, bukan dipilih ya Teh. Iya, iya. Pengen aja di Banten waktu itu. Ikut Oh, yang terlibat di tsunami. Banten, ya yang tsunami. Oh iya benar. Ya Ikut waktu terlibat. itu 2018 tuh banyak bencana berturut-turut ya, benar-benar. Di Banten sampai berapa lama? Kalau Banten mah cuma bolak-balik gitu aja sih Oh, Teh. karena mungkin deket ke Bandung karena kali ya. deket. Tapi kontrol ke sana gitu kan. Balik lagi ke Iya, Bandung. Bandung. Oke. Uut nih sudah sejauh ini menjadi seorang relawan, apalagi perempuan ya. Bukan aku menspesialkan wanita karena di dunia kita tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan Perempuan, ya. iya, Tidak iya. ada gender Gender. di dalam pekerjaan kita ya, semua sama gitu. Cuman kan di luar itu pilihan-pilihan berat ya, yang namanya Iya. perempuan ditempatkan pada kondisi dan situasi yang memang belum bisa terkendali. Dalam hal ini adalah bencana. Nah, Uut nih selama menjadi relawan gitu, pernah nggak sih terlintas untuk 100% terjun ke dunia itu? 100% gitu, pernah nggak? 100% pernah banget, sampai sekarang juga masih sih Teh. Oh makanya Masih sekarang sekarang gimana caranya? Kenapa? Yang nggak tahu, jujur nih ya, Uut merasa nyaman pada saat Uut harus memikirkan orang lain. Oh jadi ada kenyamanan. Ada nyaman, nggak tahu kenapa ya, nyaman aja gitu. Kalau dulu Uut nyaman memikirkan diri Uut sendiri, semenjak kejadian di Lombok Uut jadi nyaman, Uut harus memikirkan orang lain. Nyamannya gimana nih? Maksudnya karena merasa orang lain safe jadi Uut nyaman, apa karena apa nih? Ada nilai apa nih yang Uut dapatkan gitu sampai Uut terpikir untuk terjun 100% jadi relawan? Kalau pembenarannya ya mungkin ya, doa orang tua terkabul. Biasanya doa orang tua tuh kan kalau buat anak kecil, mudah-mudahan jadi anak soleh, jadi anak yang bermanfaat untuk orang tua atau untuk negeri ini, untuk orang gitu banyak, kan. Orang ya banyak kan? kan Nah, umum doa orang tua kepada iya, anaknya kan selalu Seperti kayak itu. gitu kan. Jadi refleks, bukan refleks ya, jadi nggak tahu gitu, kok aku jadi kayak gini gitu loh Teh. Jadi itu adalah aktivitas nyaman Uut gitu loh, ketika Uut harus memikirkan orang lain. Dengan indikasinya kan gini, berarti kalau ketika Uut merasa nyaman memikirkan orang lain, berarti ada Uut bukan nggak peduli ya, mungkin lebih kayak mengesampingkan kepentingan sendiri. Ya. Benar nggak? Nah, Uut sudah siapkah untuk itu gitu? Nah, kalau di pertanyaan itu Teh, kayak sekarang Uut lagi dilema sebenarnya Teh. Dilema hati kecil yang tadi yang diceritain, tapi situasi dan kondisi saat ini, kebutuhan Uut nggak bisa Uut ambil pilihan yang keinginan Uut barusan. Ya. Kan situasi dan kondisi saat ini Teh apa sih, mengkondisikan Uut agar Uut memikirkan diri Uut sendiri. Ya. Itu gitu. Tapi kemarin udah sempat nyoba nih ya Teh ya, sempat waktu itu nge-delete aplikasi Instagram Teh. Kenapa nge-delete? Itu harus kita ungkap di sini nggak ngawur ya? Enggak, itu bukan karena ini. Ya, udah paham. Enggak, jadi karena apa kamu senyum-senyum sutradara? terus apa sih, coba tidak berkomunikasian dulu sama orang gitu kan.
karena itu teh mengganggu ini fokusnya Uut sih sebenarnya kan. Jadi artinya kemarin udah ngambil langkah sih, atau ngambil keputusan. Udah menata hidup diri sendiri nih, harus udah mulai menata hidup, tujuan aku mau kemana, terus aku mau ngapain gitu kan, apa yang ingin aku kerjakan untuk kebaikan aman. Yang sering dikhawatirkan masa depan lo mau ngapain sih kayak gitu kan. Kemarin udah nyoba, nggak nyaman teh, sumpah. Bener-bener tidak menemukan nyaman di sana. Tidak menemukan nyaman, yang ada malah jadi rungsing, gelisah wehnya pokoknya. Gelisah, overthinking ya, oke. Jadi seuzon teh sama orang-orang. Iya, I feel it. Iya, yaudah aja kan. Nggak bisa kayak gini, malah jadi ngerusak diri. Bisa kan, nggak sih dikatakan bahwa Uut sudah menemukan bukan jalan hidup ya, mungkin kayak menemukan jawaban Uut mau jadi apa, mau seperti apa, bisa nggak sih dikatakan seperti itu? Bisa tadi dikatakan seperti itu. Sebenarnya Uut udah nemu jawabannya, tapi ibaratnya lingkungan, situasi itu tidak mendukung untuk aku milih itu. Nah, oke, I see. Kalau ya karena kan memang karena kita sama-sama perempuan ya, dan mungkin aku ada di circle yang memang agak mempertanyakan sebenarnya kenapa sih seseorang bisa 100% terjun ke dalam sosial gitu kan. Nah, pertanyaan aku yang mungkin ini bisa jadi jawaban dan bisa jadi pertanyaan juga nih buat Uut nih. Apakah kalau Uut terjun 100% bisa mengesampingkan semua kehidupan Uut dan Uut siap untuk itu? Oke. Iya, maksudnya pertanyaannya adalah apa? Memangnya Uut siap untuk mengesampingkan kehidupan Uut? Karena kan ketika kita terjun ke sosial, berarti kan kita memang 100% hidup kita untuk masyarakat, ya kan? Adalah beberapa orang yang memang aku kenal 100% memang dia buat sosial gitu. Dia merelakan kehidupannya untuk sosial, untuk masyarakat. Nah, Uut siapkah untuk meninggalkan keegoisan untuk mengurus diri sendiri tapi berjuang untuk mengurus orang lain? Kalau saat ini belum siap teh. Belum siap. Tapi pernah kepikiran untuk sampai sana. Hanya karena bukan beberapa circle ya, maksudnya circle-nya Uut tidak mendukung seperti itu gitu. Jadi sekarang tuh lagi banyak pertimbangan sih sebenarnya. Apa aja pertimbangannya tuh? Ini mungkin kan penonton kita ada beberapa perempuan ya. Ya siapa tahu kan salah satu pertimbangannya ada di sini ya. Ya maksudnya penonton kita tuh ada beberapa perempuan, dan kita kadang-kadang memang menjadi seorang relawan itu buat perempuan itu berat, bener nggak sih Ut? Iya benar teh. Aku pernah jadi relawan, dan itu padahal cuma seminggu ya waktu itu di Sumedang. Ya waktu longsor itu kan di Sumedang itu ada mungkin satu minggu lah ya, dan berat gitu buat aku, bukan karena sebagai diri aku, tapi karena ada pertanyaan di luar yang memaksa aku untuk ya sudahlah aku tinggalkan gitu. Jadi ada banyak isu-isu gender di dunia relawan itu, benar nggak sih? Buat ngerasa seperti itu nggak sih gitu? Nah, ngerasa. Mungkin penonton kita ada yang merasakan kegalauan yang sama nih dengan Uut sekarang, Uut saat ini. Nah, menurut Uut nih, dengan yang seperti itu, misalkan ada penonton yang seperti itu, Uut punya pesan nggak sih buat mereka? Kalau pesan sebenarnya agak kurang biasa gitu ya teh, Uut menasehatin orang atau memberikan pesan. Advice. Advice itu sama ya, nasihat ya. Jadi reminder me juga sih sebenarnya. Jadi reminder me buat Uut juga. Ya. Saat ini sih Uut lagi memperkuat hati Uut bahwa apa yang ingin aku kerjakan, apa yang ingin aku lakukan, ya lakukan aja gitu kan. Tanpa harus memikirkan apa kata orang. Apa kata orang ya cukup aja jadi pertimbangan. Kayak gitu sih, yang penting mah kamu jangan pernah merugikan orang lain aja gitu loh. Selagi apa yang kamu kerjakan atau kamu yang lakukan tidak merugikan orang lain, ya terus aja bergerak, terus aja berjalan, kayak gitu sih teh. Tapi ini memang sebuah isu ya yang sebenarnya cukup panas ya ibaratnya, bahwa isu gender salah satunya memang ada di dunia relawan, entah itu relawan bencana atau relawan pasca bencana, relawan sosial yang sekarang juga kan banyak tuh yang sudah berkecimpung, tapi jadi
setengah-setengah Iya, antara setengah-setengah. kehidup gue juga harus ngurus kehidupan gue, harus juga memikirkan orang lain gitu. Dan isu gender ini kuat. Tapi kalau sekarang nih Ut, kan ini mah masih di dalam kota ya, berarti menyita waktu nggak sih? Kalau ditanya menyita waktu, cuman karena seneng teh, jadi Ya have fun have aja, fun ya. aja gitu. Passion, Spesial. katanya gitu. Kalau kita passion itu adalah sesuatu yang kita kerjakan Iya. tanpa dibayar, Bayar. tanpa diberikan jenjang karir pun kita akan rela melakukannya ya. Setuju, kayak Berarti passion Ut jadi relawan. jujur ya teh, Jadi passion relawan. Uut jadi relawan, seneng aja gitu, bahagia. Titik kebahagiaan tertinggi Uut ketika jadi relawan tuh apa sih? Ketika ada seseorang yang oke, terima kasih, Oh, itu sih oke. teh, itu buat aku bahagia banget. Ya Allah, aku hidup ternyata bermanfaat juga. Ya benar. Ya karena kan apa ya namanya reason being, apa ya? Reason for being. Terima kasih Bu Sutradara sudah membantu. Ya jadi ketika kita menemukan alasan untuk hidup, kita akan lebih Oh itu ya itu. bermanfaat, merasa bermanfaat ketika hidup. Oh ternyata hidup kita untuk seperti ini. Nah ya itu mungkin teh yang pasnya. Tapi sebenarnya berbahagialah orang-orang yang sudah menemukan titik itu sih ya, karena kan Amin. beberapa orang tidak menemukan, belum mungkin ya, ya. belum menemukan titik itu. Dan kebetulan partnernya selalu mendukung ya. Kebetulan, alhamdulillahnya adalah selalu mendukung. Oke, udah 23 menit. Kalau kepanjangan Ibu editor suka dibagi dua, part 1, part 2. Jadi biar dia nggak pusing, kita cukupkan cuman closing statement dari Uut nih. Ya ini sih tidak maksud menyinggung siapapun palingnya teh, dan kebetulan juga saya perempuan, kan perempuan tuh lemahnya tuh karena perasaan yang dominan di perasaan ketimbang di logikanya gitu kan. Jadi selalu overthinking gitu kan. Jadi sebenarnya mah apa yang kita pikirkan tuh realitanya atau kenyataannya nggak seperti itu gitu loh. Ya. Jadi ekspektasi kita yang terlalu berlebihan sehingga kita menilai bahwa kehidupan itu begitu rumit, begitu sulit gitu ya, begitu suka ngeprank kita. Ternyata nggak begitu karena ekspektasi kita. Jadi kalau Uut sekarang tuh belajar untuk menurunkan ekspektasi yang ada, tapi bukan berarti tidak punya cita-cita atau keinginan untuk kedepannya, hanya menurunkan ekspektasi. Jadi ketika ekspektasi itu tidak sesuai, ya jadi nggak kecewa gitu aja sih teh. Karena perempuan yang overthinking, edan banget, Uut rasain banget itu kemarin-kemarin. Aku tiap malam overthinking. Ya gitu sih teh. Overthinking. Ya oke. Perempuan itu sangat kuat Ya. menurut Uut. Terima kasih untuk Uut sudah mau mampir dan ngobrol di Shelter Talks ya. Dan buat kalian yang barangkali mau tahu tema apapun bisa komen aja di bawah. Teh Osi tolong dong Shelter Talk sama Najwa Shihab. Boleh. Nanti kita coba hubungi, yang penting ada requestnya. Nanti bisa di screenshot ya. Mau bilang terima kasih boleh nggak teh? Iya boleh, bilang nggak apa-apa. Ya mungkin ini mau ucapkan terima kasih banyak untuk Teh Osi, terus untuk Gina, untuk Shelter. Mudah-mudahan Shelter bisa maju ke depannya. Amin. Bisa sukses, bisa lancar segala sesuatunya, perencanaannya apapun lah itu gitu kan. Juga terima kasih untuk teman-teman Shelter yang mau mendengarkan obrolan Teh Osi dengan saya gitu kan, udah menghabiskan waktunya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada hal yang bisa diambil, Pasti. hal yang keliru ya bisa dikoreksi gitu kan, ya bukan sama-sama belajar ya, mungkin Uut masih belajar di sini, segitu sih teh. Ya siap, terima kasih juga Uut sudah Nuhun, mampir Teh. di Shelter Talk. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kita, dan nyalakan lonceng notifikasi buat dapat video terbaru. Sampai jumpa Shelterless.